Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Cara Fintech. Realme masih belum selesai nih merilis smartphone dengan nama Champion. Tadinya gue pikir bahwa Realme C53 adalah seri terakhir dengan nama Champion. Namun nyatanya setelah beberapa minggu kemudian lahirlah si Realme C51 dengan harga yang pastinya jauh lebih affordable. Dengan hadirnya Realme C51 ini sebagai pelengkap smartphone Realme kelas 1 jutaan menjadi pertanda coy bahwa smartphone 1 jutaan makin kesini makin menarik. Tapi walaupun harganya cuma 1 jutaan doang, yang gue salutin sama smartphone ini menawarkan spesifikasi yang bisa dibilang cukup bersaing banget nih. Bahkan susah buat nyaingin smartphone Champion yang satu ini. Apalagi dari sektor kamera yang gue sendiri cukup terkecoh sama harganya ini. Bagian kamera nanti kita bakalan bahas karena ini bagian yang bener-bener spesial menurut gue. Namun kita bahas dari segi yang paling simpel dulu aja deh, yaitu mulai dari desain. Buat desainnya sendiri gue gak terlalu impress sama hadirnya Realme C51 ini karena terkesan biasa aja seperti smartphone kelas 1 jutaan lainnya. Ketimbang kalau kita bandingkan dengan Realme C series lainnya seperti C53 ataupun C55 yang punya bahasa desain yang menarik gitu loh. Ya tapi balik lagi ini mungkin faktor karena harganya juga kali ya, karena ini adalah smartphone kelas 1 jutaannya Realme. Tapi yang menariknya di sini buat material belakang adalah karbon. Jadi nggak gampang ninggalin bekas stick jari coy. Bagian ini yang bikin tampilan Realme C51 kelihatan lebih stylish menurut gue pribadi. Namun kalau gue boleh pilih warna apa yang gue suka adalah warna mintnya itu. Ya lebih tepatnya mint green ya teman-teman. Yang warnanya itu kelihatan cakep banget pastinya kalau dipakai buat di luar ruangan. Oh ya, untuk varian warna Realme C51 cuma punya dua varian warna ya teman-teman, yaitu warna carbon black dan juga warna mint green. Untuk kelengkapan port untungnya Realme nggak pelit nih buat smartphone 1 jutaannya mereka. Seperti lubang USB Type-C juga udah hadir di smartphone ini, lubang jack 3,5 mm, tombol fingerprint, volume naik dan turun, slot SIM card yang bisa nampung dual SIM sekaligus extended memory sampai 2 TB, serta lubang speaker yang kualitasnya udah ultra boom. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi kualitas speakernya ini punya suara yang bisa dibilang cukup kencang, tapi buat masalah bassnya agak sedikit kurang sih kalau menurut gue pribadi. Namun buat kelasan 1 jutaan Realme C51 ini udah paling unggul untuk masalah perspeakeran. Lalu untuk framenya sendiri juga udah seperti smartphone zaman sekarang yang udah mengotak, jadi udah serasa lengkap banget nih HP. Apalagi ditambah hadirnya fitur NFC multifungsi ya. Agak jarang sih nemuin smartphone 1 jutaan yang punya fitur NFC multifungsi ini. Bukan cuma sekedar NFC yang buat ngecek saldo aja, tapi ini bisa kalian lakukan buat top up juga cuy. Jadi nggak pakai ribet. Oh ya, tadi kita sempat ngomongin masalah lubang charging. Di sini ada yang menarik nih cuy. Soalnya di kelas harga 1 jutaan, Realme C51 ini udah punya kecepatan charging yang gokil, yaitu 33 watt super full. Kalau kita compare sama smartphone lain di kelas harga 1 jutaan yang sama, mentok-mentok paling fast chargingnya mereka di angka 18 watt, bahkan ada yang cuma 10 watt aja. Namun si Realme C51 ini udah punya fast charging 33 watt super full cuy. Dan pengisiannya sendiri di sini kerasa cepet banget nih karena kapasitas baterainya juga udah besar, yaitu 5000 mAh. Pengisian baterai dari 20% sampai 80% itu cuma memakan waktu sekitaran 52 menitan aja. Jadi bagian charging ini menjadi salah satu bagian yang champion banget dari smartphone yang satu ini. Lanjut, sekarang kita beralih ke bagian depan. Realme C51 punya ukuran layar yang tergolong besar dan standar buat smartphone Android zaman sekarang, yaitu 6,74 inch dengan refresh rate 90 Hz. Walaupun secara desain Realme C51 ini buat layarnya masih pakai desain water drop display. Bagian ini kita bisa maklumin bareng-bareng karena smartphone 1 jutaan di pasaran pun juga demikian. Secara spek yang dikasih sama Realme C51 ini bisa dibilang cukup menarik nih buat masalah layarnya ini kalau menurut gua. Dari mulai refresh rate-nya aja yang udah 90 Hz, jadi kerasa smooth buat diajak scrolling tipis-tipis ataupun buat dipakai daily use sekalipun. Dan gua gak ada masalah pas waktu pakai smartphone ini buat sehari-hari. Tapi masalah itu muncul ketika gua mau ngetes multitouch dari smartphone ini. Dan pas waktu gua tes multitouch dari smartphone ini bisa di-touch sampai 5 jari secara bersamaan. Namun pas gua sekali lagi touch 1 jari aja, di sini bisa kesentuh semuanya. Asumsi gue ini aplikasinya yang bermasalah coy. Karena pas waktu gue pakai sehari-hari, Realme C51 ini kerasa aman banget. Nggak ada yang namanya kendala ataupun miss touch ya teman-teman. Ya jadi untuk masalah layarnya mungkin aplikasinya yang bermasalah kali ya.
Coba deh tulis di kolom komentar aplikasi multitouch apa yang paling cocok. Dan gak sampai di situ aja, gue sering banget nih buat main game di smartphone yang satu ini dan merasa layarnya itu lancar-lancar aja, nggak ada yang namanya delay coy. Ya masih cukup responsif lah. Mungkin karena gamenya juga yang gue mainin ya game-game ringan seperti Mobile Legends kali ya, jadi serasa fan-fan aja. Tapi dibalik itu semua ada bagian yang paling menarik dari layarnya ini. Ternyata Realme C51 juga menawarkan fitur yang namanya mini kapsul, fitur yang jarang dimiliki dari smartphone di kelas harga yang sama. Ya walaupun memang smartphone lain bisa install aplikasi third party ya buat mini kapsulnya ini. Ya ada tuh namanya kalau nggak salah Dynamic Island ya aplikasinya. Tapi gue yakin nggak semuanya bisa berjalan mulus seperti Realme C51 ini. Karena Realme C51 ini langsung disediakan oleh pihak brand. Jadi nggak ada tuh pakai aplikasi pihak ketiga. Oh ya, tadi kita sempat ngomongin soal ngegame. Smartphone itu punya performance yang bisa dibilang memang bukan yang terbaik di kelasnya. Bisa gue akuin sih bagian yang satu ini. Tapi buat ngegame tipis-tipis ini udah kerasa asik kok. Dari Antutunya aja tembus di angka 250 ribuan. Angka yang lumayan buat smartphone kelas 1 jutaan. Game yang gue mainin juga bukan game-game yang berat banget kok. Seperti layaknya game Mobile Legends nih. Settingan high to high. Dan smartphone ini mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di angka 50-59 FPS. Stabilnya itu di angka 50-55 FPS dan itu masih sangat playable banget buat dimainin ataupun buat sekedar push rank Mobile Legends di smartphone yang satu ini. Lalu juga untuk masalah temperatur, pas waktu main game Mobile Legends juga tergolong adem banget nih. Temperaturnya itu di angka sekitaran 39-40 derajat Celcius dalam kondisi kita bermain game Mobile Legends selama ya kurang lebih maybe 1 match 15-20 menitan. Jadi masih tergolong adem dan masih enak banget kalau misalnya kita push sampai Matic Glory coy. Ya ini enak nih HP buat push sampai Matic Glory. Selanjutnya kita main game PUBG Mobile juga nih. Kita mendapatkan settingan smooth high. Harusnya dengan settingan grafik seperti ini FPS-nya kalian bisa tebak lah ya berapa. Dan bener aja untuk FPS-nya itu stabil di angka 30-an FPS. Terkadang memang ada sedikit frame drop ya teman-teman. Yang frame dropnya masih bisa dikategorikan yang masih masuk akal sih, karena frame dropnya ini nggak terlalu frame drop banget ya, paling di angka 20-an FPS dan itu masih cukup playable menurut gua. Tapi yang menariknya di sini pasti kalian nanya nih, giroskopnya gimana bang dari smartphone yang satu ini? Dan gua bisa jawab ini agak di luar nalar. Soalnya kita tahu sendiri bahwa giroskop smartphone ini si Realme C51 pakai giro software ya teman-teman. Tapi gue dibikin skeptis sama smartphone ini. Soalnya lancar coy buat giroskopnya. Ya, padahal bukan giro hardware tapi smartphone ini lancar pas waktu main game PUBG Mobile. Agak sedikit bingung sih ya buat main game PUBG Mobile kok bisa lancar nih giroskopnya. Tapi kalau menurut gue pribadi nggak usah pakai giroskopnya coy. Soalnya buat pakai giroskop di smartphone 1 jutaan pas waktu main game PUBG Mobile itu agak sedikit kurang ya. Jadi mendingan pakai biasa aja, pakai manual. Yang penting bisa main game PUBG Mobile masih dengan cukup baik coy smartphone yang satu ini. Sama halnya kalau kita pakai buat sehari-hari, buat diajak nonton film, foto-foto, ataupun buat scrolling media sosial, masih kerasa lancar banget nih HP. Nggak ada kendala sama sekali cuy. Mungkin karena RAM-nya yang bisa up to sampai 8 GB, storage-nya juga udah gede banget, 128 GB. Jadi ini udah cukup banget buat smartphone kelasan 1 jutaan. Mungkin ini juga ada sangkut pautnya sama bagian yang satu ini, yaitu masalah UI. Karena bagian UI-nya ini kerasa bener-bener ringan banget cuy. Basically Realme C51 ini pakai sistem operasi Realme UI T Edition. Jadi bikin smartphone ini kerasa ringan dan pastinya makin irit daya cuy. Ngomong-ngomong daya, kapasitas baterai HP itu 5000 mAh yang tadi udah gue sebutin ya teman-teman. Dan ini bisa dipakai seharian lebih. Seharian gue pakai smartphone ini masih tersisa sekitaran 22% dari baterai di angka 100% di pagi hari jam 9 sampai jam 9 malam lagi coy. Ya jadi sekitaran 12 jam itu masih tersisa 22%. Masih irit banget menurut gua. Beralih ke bagian kamera yang pastinya kalian tunggu-tunggu nih, karena di awal tadi gue udah sempat mention juga coy untuk hasil kamera yang satu ini sebagus apa. Buat setup kamera sendiri di sini terbilang cukup lumayan menarik nih, karena di sini punya setup triple kamera. Ya kayak triple kamera sih, tapi satunya ini adalah LED flash coy. Jangan tertipu. Kamera utamanya sendiri 50 megapiksel. Hasil fotonya sendiri bisa gue bilang ini sih cakep buat kelasan smartphone 1 jutaan. Apalagi dengan warna yang kelihatan nggak pucet seperti smartphone 1 jutaan lainnya. Tuningannya ini juga udah mirip khasnya Realme banget lah. Tinggal jepret, posting, nggak usah diedit-edit lagi. Nggak pakai ribet sih. Ini udah cara yang paling simpel yang
yang dikasih sama Realme. Dan buat detailnya juga gue mau koreksi sedikit nih. Di beberapa kondisi terkadang detailnya itu memang cakep. Kalau kita zoom dan kita crop pun juga hasilnya masih cukup kerasa jelas kok. Tapi ada beberapa foto yang gue bilang hasilnya itu sedikit kurang alias detailnya menurun ya teman-teman. Tapi balik lagi untuk masalah foto ini kita bisa kembalikan kepada penggunanya juga ya teman-teman. Dan juga yang pastinya dalam kondisi seperti apa. Kalau misalnya kondisi dengan pencahayaan yang cukup sih hasilnya bagus-bagus aja. Apalagi kita tinggal aktifkan fitur SDR dan hasilnya bakalan jauh lebih cakep cuy. Langitnya nih yang kelihatan masih biru cuy. Oh iya, saran gue pakai fitur SDR juga ya pas waktu pengen foto pakai si Realme C51 ini. Karena kalau kita pakai auto hasilnya itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita coy. Dalam kondisi low light pun juga seperti malam hari, smartphone 1 jutaan lainnya tuh nggak bisa dihandelin menurut gua. Tapi lain cerita sama si Realme C51 ini yang punya hasil kamera terbaik untuk kamera malamnya bahkan ya. Soalnya warnanya itu masih kelihatan oke, noise-nya juga bisa diredam dengan cukup baik nih. Walaupun memang noise-nya cukup lumayan banyak sih dalam kondisi pencahayaan yang kurang. Dan yang pasti detailnya masih kelihatan oke-oke aja sih kalau menurut gua. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar aja. Buat kamera selfie-nya juga tergolong asik kok. Walaupun balik lagi nih, buat hasil selfie-nya memang menurut gua kerasa pas-pasan aja. Karena mengingat harganya juga coy. Ya 1 jutaan dapat selfie mau sebagus apa sih? Ya smartphone 1 jutaan mau dapat kamera selfie sebagus apa sih? Jadi guys, ini dia buat hasil perekaman kamera belakang dari Realme C51 di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa lihat, ya hasilnya cukup bagus ya. Tapi di sini memang agak ngeblur sedikit. Coba kita fokusin ke sini, ya bisa fokus. Jadi memang harus diatur ya teman-teman. Dan hasilnya bisa kalian nilai sendiri aja. Di sini nggak terlalu stabil karena memang nggak ada fitur image stabilization-nya coy. Jadi ini dia hasil kamera belakang dari Realme C51 di resolusi Full HD 30 fps. Ngerekamnya di kondisi malam hari ya. Kelihatan cerah. Bisa dilihat sendiri. Gokil guys. Kalau di indoor kurang lebih seperti ini buat hasil perekaman dari Realme C51 ya teman-teman, ini resolusi Full HD. Ya hasilnya seperti ini kurang lebih sama seperti kamera belakangnya tadi ya. Pas waktu kita tes di outdoor hasilnya masih sama-sama bagus dan fokusnya ini main ya teman-teman tuh ya. Mantap lah ya. Ini juga kita tes nice. Di sini juga bisa kita harusnya di sini bisa zoom 10 kali. Ya, ini zoom 10 kali tuh. Ya kan hasilnya begini kurang lebih. Oke lah ya, bisa kalian nilai sendiri aja nih. Nah, kalau ini buat hasil perekaman kamera depan dari Realme C51 ya. Hasilnya seperti ini. Ya, fokusnya masih dapat ya. Dan detailnya juga ya kalau kita lihat memang seperti layaknya smartphone 1 jutaan sih teman-teman ya. Jadi nggak bisa berharap banyak. Dan juga menurut gua hasilnya ya gitu deh. Tapi yang jelas dari segi warna ini yang gue suka sih. Soalnya ciri khas warnanya Realme itu kelihatan natural dan juga vivid gitu loh. Jadi tanpa diedit-edit pun juga warnanya udah kelihatan cakep sih. Cuman ya detailnya aja yang menurut gue agak sedikit kurang gitu. Ya mungkin bisa kalian nilai sendiri aja kali ya. Oke, beralih ke soal harga. Dari tadi kita ngomongin harga 1 jutaan, 1 jutaan, 1 jutaan. Kira-kira berapa sih harga sesungguhnya dari HP ini? Pasti kalian udah nonton launching dari si Realme yang satu ini. Yang harga varian terendahnya itu di kisaran 1,6 jutaan dan varian tertingginya di angka 1,8 jutaan. Saran gua ambil varian tertingginya aja kalau misalnya kalian pengen pakai buat jangka panjang. Karena selisihnya cuma sekitaran 200 ribuan tapi kalian bisa mendapatkan ekstra memori yang lebih besar. Buat dipakai jangka panjang itu udah cocok banget sih. Tapi nggak usah khawatir kalau ambil yang kecilnya pun juga ya aman-aman aja sih, soalnya bisa pakai micro SD yang bisa up to sampai 2 terabyte. Itu gede banget sih. Jadi secara overall smartphone Realme C51 ini bisa gue bilang smartphone 1 jutaan yang wajib banget kalian masukkan ke wishlist cuy. Karena smartphone 1 jutaan lainnya sampai sekarang gue belum bisa nemuin tuh yang punya kamera sebagus ini. Serta beberapa fitur yang tadi gue udah sebutin seperti fast charging 33 watt super VOOC. Bagian tersebut juga harusnya kita apresiasikan buat Realme ya. Soalnya kelasan yang lain tuh rata-rata di 10 watt ataupun 18 watt. Dan smartphone ini doang yang punya fast charging
charging 33 watt super FUK coy. Ya kompetitor lain sih pasti geleng-geleng kepala ya. Terus apalagi ada fitur NFC multifunction yang bisa kalian pakai bukan cuman sekedar cek saldo aja. Jadi masih banyak lah fitur lainnya seperti mini kapsul yang cuman ada eksklusif di Realme series C aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama smartphone yang satu ini, klik aja langsung, linknya ada di deskripsi buat beli produk yang satu ini coy. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai smartphone Realme C51. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar langsung, ataupun pengen nanya secara privat bisa langsung DM ke Instagram kita di @seramitechno. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.